Bener itu yang lo suka. Doyannya musik, ya pilihnya Kota Musik lah. Iya juga ya. Baik, provider rekaman digital pertama di Indonesia. Bebas pilih kuota plus topping, transparan dan apa adanya. Baik, semuanya semaunya. Pakai Shopee Pay makan Rp1, pakai Shopee Pay jajan Rp1, pakai Shopee Pay nafas Rp1, pakai Shopee Pay semua Rp1, pakai Shopee Pay baca Rp1, pakai Shopee. Oke guys, sama gua Miliarder Boy. Jadi hari ini gua mau kasih tahu lo semua gimana caranya how to profit from 500 juta bahkan sampai bisa untung jadi 5 miliar guys. Jadi gua mau kasih tahu lo semua caranya membuat membuat uang lo yang 500 juta itu bisa jadi 5 miliar. Nah, caranya gimana? Nanti gue akan ngajarin lu banyak hal tentang menciptakan uang berlipat-lipat lewat properti. Nah, yang pertama yang lu harus lakuin adalah mindsetnya dulu guys. Jadi mindsetnya properti itu sebenarnya beli itu ketika orang lagi butuh, bukan ketika lu lihat di OLX segala macem, bukan seperti itu. Jadi gue kasih tahu lu salah satu contoh ya guys ya. Nah, dari sini gue kasih tahu lu salah satu contoh. Sebentar. Oke. Ini salah satu contoh gimana caranya membuat make money dari 500 juta jadi 5 miliar. Nah, dari bank ini ya, di bank biasanya lo harus cari yang outstandingnya 50% guys. Yang outstandingnya di bawah 50%. Jadi misalnya cari ya outstandingnya di bawah 50%, di mana lo harus carinya biasanya sih kalau gue dicari di bank ya. Di bank tuh kan ada orang tuh yang kreditnya lagi macet tuh. Nah, lu cari yang outstandingnya 50%. Dari outstanding 50% itu nanti biasanya ada ketahuan tuh sisa-sisa hutang nasabahnya. Tapi bukan beli di bank ya. Kalau beli di bank beda. Ini langsung sama pemiliknya. Lu minta database dari pemilik rumah gitu kan. Ketahuan tuh. Biasanya gue punya rekanan pribadi, biasanya sudah langganan. Aku pesen sekian. Nah, ini salah satu contoh dari aset senilai sebelah kanan lu senilai 2,9 M, 3 M. Ini lu hanya beli dengan luas berapa nih? Luasnya berapa tuh, guys? Sebentar ya. Oke. Sebentar, guys. Oke. Oke. Di sini
lu bisa lihat dari bank ini biasanya punya punya database itu biasanya gua pesen yang outstandingnya di bawah 50%. Jadi contoh misalnya ini aset yang udah gua transaksiin dulu ya. Ini kurang lebih di tahun berapa ya? Di tahun 2 tahun 3 tahun lalu ya. Ini asetnya Gunung Anyar, daerah Gunung Anyar. Luas tanahnya 300 guys. Luas tanah 300, eh, 2,5 lantai gitu ya. Kalau kita hitung per tanah per meternya 6 juta. Ini daerah dekat Purimas. Nah, dari sini luas bangunannya 300, dimensinya 12 kali 25. Jadi 12, 25-nya belakang. Itu gede banget guys. Row jalannya 10 meter, kurang lebih harga per meternya 6 juta. Terus harga bangunannya 1,5. Nah, dari sini keluarlah appraisal dari kita, rekanan khusus dari perbankan itu keluar 3M. Nah, misalnya kalau lo beli 1M, ini transaksi semuanya beli 1M guys. Nah, ini beli 1M, waktu itu laku misalnya kita lihat langsung di Evo Konsultan ya. Lo bisa cek Evo Konsultan. Ya, di sini udah tertera guys. Nah, ini yang udah sold semua. Misalnya ini dibeli 350, profitnya waktu dulu itu ya gue kasih contoh dulu bentar. Nah, yang ini guys. Nah, di sini waktu itu dibelinya 1M, terjualnya 2,5M, langsung masuk ke bank lagi. Jadi dari apa namanya? Jadi dari sini ketika investor gue beli yang tadi gue udah kasih tahu lu semua dari harga 3M belinya 1M. Dari 1M itu kita jual santai, titip ke agent-agent gitu ya. Tapi kita juga masukin lagi ke bank. Masukin lagi ke bank seperti itu. Nah, jadi sebentar guys. Nah, gue kasih tahu lihat dulu ya. Sebentar. Tuh ya. Tapi kita juga masukin lagi ke bank. Masukin lagi ke bank. Oke. Itu tadi gue lagi cek dulu apa oke gitu ya. Dari sini dari 1M kita jual 2,5M. Waktu itu investor tidak mau dijual langsung, tapi dia mau langsung dimasukin lagi ke bank. Jadi profit langsung 1,5 miliar. Nah, jadi profit langsung 1,5 miliar. Kalau misalnya lo, gua kasih instruksi kayak gini ya, roll jalannya 10 meter kayak gini pasti murah banget. Kalau misalnya dibeli dengan 1M. Kira-kira menurut lo, nah tapi kelemahannya ini harus uang cash guys. Jadi kelemahannya ini adalah harus uang cash. Itu. Sebentar ya. Jadi yang gua kasih tahu ke lu semua, kenapa berbisnis beda sama berdagang. Kalau berdagang lu jual, makanya gue kasih tahu lu semua, bedanya bisnis properti sama dagang properti. Kalau dagang properti itu lu beli, terus lu jual lagi lebih murah. Tapi kalau berbisnis itu beda banget guys. Jadi kalau berbisnis itu lu beli udah untung. Jadi misalnya harga pasaran 3M, beli langsung untung gitu loh. 1M kan pasti untung. Nanti masukin lagi ke bank, cair 2,5M, 1M-nya balik modal tuh, profitnya 1,5 miliar. Nah, biasanya seperti itu. 1,5 miliar biasanya yang 1M-nya lagi gua masukin lagi ke ininya, gua masukin lagi ke aset lagi, beli lagi aset mana nih yang murah-murah, yang separuh harga, yang outstandingnya 50%, kita nego lagi, kurang lebih terus kayak gitu terus sampai 4 kali aset, kurang lebih 4 kali aset. Jadi kalau misalnya, makanya gue bilang lu modal 500 juta atau 1M itu bisa jadi 5-10M. Caranya seperti itu. Contoh misalnya
Contoh ya, gue kasih perumpamaan dulu deh. Oke, bentar ya. Contoh, gue kasih perumpamaan. Gue masuk ke Canva. Ya, biar semuanya bisa pinter guys. Gua buatin desain buat lo khusus. Oke. Sabar ya. Oke, yang lihat gua udah berapa orang sih yang ketahuannya kelihatan? Oke, belum ya, belum banyak yang lihat ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi misalnya contoh kita kita rumah ya. Toko deh. Toko. Oke guys. Nah, ini anggap satu rumah ya. Gua kasih contoh. Nah, ini satu rumah, harga pasaran. Harga pasaran 3M. Anggap aja paling gampang deh. 2M lah, biar bulat ya. 2M. Ini kita kecilin ya. Ini anggap aja harga pasarannya 2M. Kita cek outstanding yang aku sebut sisa hutang. Oke, bentar ya. Biar rapi guys, biar rapi. Aku biasanya sukanya rapi soalnya. Oke. Sisa hutangnya cari yang di bawah 50%. Jadi sisa hutangnya di bawah 50% berapa? Nah, ini lu punya uang 50%, di bawah 50% berarti sekitar 700 juta contoh. 700 juta. Ya, sisa hutang 700 juta. Nah, sisa hutang 700 juta. Nah, lu maksimal beli itu maksimal di angka 1M. Berarti 1M-nya ini di spare. Nah, ini maksimal lu beli ya 50%. Ini 1M. Satu guys. Maksimal. Berarti sisa hutangnya 700 jutanya dibayarin ke bank. 300 jutanya 300 juta 300 juta. Nah, ini sisa hutang 300 jutanya berarti kasih pemilik kasih susuan. Pemilik. Ini berarti kan sisa hutangnya lu tebus di bank. Tebus. Sabar ya guys.
Jadi apa namanya? Dari 1M, nah gue giniin. Yes. Gue turunin biar nggak nyampur. Nah, gue ulangin lagi ya. Jadi gue saranin sama lu, ketika asetnya itu di appraisal yang tadi gue bilang, appraisal ini kayak gini guys. Jadi appraisal ini kayak gini. Nah, appraisal tuh yang kayak sebelah kanan lu tuh guys. Itu appraisal. Nah ya. Nah, ini appraisal nih. Ini berarti appraisal. Ya, gue kasih tahu lu semua. Ini appraisal. Jadi dari nilai bangunan apa segala macam ini nilainya kalau di sini kan 3M. Nah, anggap aja biar bulat di sini 2M guys. Appraisalnya 2M. Dari 2M lu hanya boleh maksimal rumusnya gua, lu hanya boleh maksimal 1M belinya. Rumus gua. Nah, dari beli 1M ini panah. Dari 1M ini lu pisahin. Lu pisahin. Jadi 700 jutanya lu masukin beli ke bank, ambil sertifikat, semuanya di notaris. 300 jutanya lu kasih susu sama pemilik rumah. Nah, dari situ biasanya dia cairnya kan 75%. Nah, 75% ini kayak gini, guys. Nih, cairnya 75%. Nah, di sini nih ada likuidasi. Sebelah sini nih ada likuidasi. Itu 75%-nya dari ini berapa? Berarti kalau likuidasinya 2M nilainya, likuidasinya 1,5 M. Berarti bisa cair di bank. Nah, 1,5 M. Nah, berarti lu udah punya uang 1,5 M, guys. Ketika cair, berarti langsung untung. Cuannya berapa? 500 juta. Dari 1M berarti cuannya 500 juta. Nah, dari 500 juta ini, nah, ini gue kasih panah nih. Gini aja deh, gampang. Dari 500 juta ini, dari 1,5, 1M-nya ini dibuat beli aset lagi, guys. Ini 1M-nya lagi nih. Nah, 1M-nya dibuat beli aset yang nilainya kayak gini ya. Yang nilainya 2M lagi. Maksimal beli 1M. Yes. Diulangin sampai kapan? Nah, kayak gini berarti kalau misalnya ini profitnya dibagi dua guys, 500-nya itu dibagi dua. Jadi 250 50-50. Jadi gini guys. Rumusnya gini. 50 50. Nah, jadi 50-50 250-nya lu simpen di khusus di rekeningnya ini 250 jutanya ya kan, atau 500-nya boleh lu simpen nih. Nah, lu simpen 1M-nya, 1M-nya lu mainin lagi. Jadi kalau misalnya nanti per bulan, tiap bulan kan bayar berapa persen? 10 juta, 20 juta, ya diambil dari ini, dari uangnya yang 50-50. 50 buat manajemennya 50. Ini yang lu bisa lu pakai 50 250 jutanya berarti lu simpen, 250 jutanya berarti profit lu. Lu bisa beli mobil apa segala macem. Dari sini 250 jutanya lu spare berarti 250 juta kurang lebih bisa bertahan 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun untuk kredit ini rumah. Nah, sampai kapan? Nah, kayak gini biasanya sih gua ada kali 4. Nah, jadi 4 aset. Jadi setelah gini biasanya gua 4 aset. Berarti kalau misalnya per aset 500 juta kita dapat uang cash, berarti dikali 4 500 jadi 2. Berarti 500 jadi 2. Nah,
dikali 4 kan 22M, berarti lu punya, gua hapusin semua. Nah, biar nggak bingung. Berarti rumusnya gua kalau misalnya lu bisa lu ikutin cara gua dengan modal lu segini, ya gua kasih tahu dengan modal lu segini, modalnya 1M, berarti kan biasanya kan yang 1M semua. Ya. Jadi ketika lu modal lu 1M, berarti lu kalau misalnya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun lu ikut 4 putaran, itu berarti lu bisa dapat aset senilai, ini 2M, dikali 4 berarti 1M, 1M, 1M semua kan. Ini berarti 4M. Nilai asetnya 4M. Total ya. Diginiin aja deh. Ini berarti kan nilainya kan 2M. Sorry. Ini kan asetnya kan nilainya 2M berarti. Ini juga 2M. Ini juga bisa 2M. Jadi nilainya berarti 8 miliar guys. Dari modal ini lu berarti bisa menghasilkan 8 miliar plus, ini kalau per satu asetnya 500 juta profitnya gitu ya. Berarti dikali 4, 500 dikali 4 jadi 2M. Jadi dengan apa namanya formula yang gua udah ciptain, itu dari lu modal 1M, lu bisa dapetin aset, potensi aset tuh jadi nilainya naik valuasinya menjadi 8 miliar. Plus lu masih megang duit 2M untuk cicilin itu rumah. Jadi kalau udah laku ya enak. jadi jual santai. Setiap bulan lu apa namanya bayarin profit apa bayarin cicilan per bulannya. Nah, dari situ lu puterin lagi ke bisnis yang lain. Terserah. Jadi dengan 1 miliar, lu bisa dapetin aset senilai 8M, plus lu masih megang duit 2M. Dalam waktu 1 sampai 2 tahun, kurang lebih lah ya. Nah itu yang apa namanya yang bisa gua bagi sama lu, di mana apa namanya, di mana gue mau bantu lu semua untuk bisa membedakan antara dagang sama bisnis. Jadi kalau misalnya bisnis nggak boleh rugi, harus cuan. Kalau kalau dagang, lu misalnya ke dagang tuh bedanya apa sih? Lu kalau dagang, lu mula misalnya 1 juta, berarti lu jual lagi 1,5 juta, 1,2 juta, atau lu bagusin. Nah itu yang disebut gua dagang properti. Tapi kalau misalnya lu bisnis properti, lu beli ketika di harga yang terendah, lu beli langsung untung. Itu yang gua bagiin hari ini. Jadi semuanya gua harap bisa apa namanya, karena gua baru beberapa kali aja sih live kayak gini, jadi gua harap lu semuanya bisa ngerti ya guys. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Sebentar. Apa namanya, karena gue baru beberapa kali aja sih live kayak gini, jadi gue harap lu semuanya bisa ngerti ya guys. Ya.
Ini gue lagi lihat apakah ada yang komen. Ada pertanyaan? Oke, dari gue itu aja live streaming hari ini. Semoga bermanfaat buat lo semua. Jadi gimana caranya supaya uang 1 miliar bisa menghasilkan 8 miliar aset plus lu masih megang 200 juta. Kalau misalnya lu info lebih lanjut, lebih lengkap, bisa langsung kontak gua di Miliarder Boy. Miliarder Boy itu ada Instagramnya, ada Facebooknya, sama ada YouTube-nya. Jadi lu bisa. Abis ini nih gua langsung upload ke YouTube. Semoga lu semuanya bisa lihat. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Jadi beli, gua saranin jangan beli lelangan. Ya karena itu lu kalau misalnya belum expert, belum mafia, lu jangan. Untuk pemula lu pakai yang cara gua aja. Jadi formulanya itu adalah lu beli yang outstandingnya di bawah 50%, lu nego sampai deal 800-nya kasih apa? Tebus di bank, sisanya lu kasih ke pemilik rumah. Lalu lu jual santai ke agent-agent, setelah jual santai ke agent, lu masukin lagi ke bank. Nah, lu masukin lagi ke KPR cair 75%. Lu masih megang 25% profitnya. Jadi kalau 25% profitnya itu kali 4 itu udah balik modal, guys. Nah, udah balik modal plus lu megang aset plus modal lu juga udah ada gitu loh, jadi aset yang nilainya mungkin bisa 4 sampai 8 kali lipat. Itu dari gua, semoga bermanfaat buat lu semua. Jangan lupa subscribe dan komen semua yang ada di sini di Miliarder Boy gitu ya. Semoga bisa banyak membantu lu. Nih Miliarder Boy ada di bawah sini atau di atas ini. Lu bisa subscribe YouTube dan like apa namanya YouTube gua, lalu lu bisa kepoin semuanya di Instagram gua. Semoga bermanfaat buat lu. See you next time.